Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang bocah berusia 7 tahun tewas terlindas truk di kawasan Jalan M. Basir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Mediasi penyegelan sekolah selesai, murid-murid Madrasah Al-Wasliyah di Kabupaten Deli Serdang boleh kembali belajar di dalam kelas mulai Senin nanti. Petani di Kabupaten Labuhan Batu Utara adu kebolehan dalam lomba balap traktor di persawahan. Ya, aparat Polsek Medan Timur menggelar penyelidikan dan mencari keberadaan juru parkir yang diduga melakukan pemukulan kepada pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan. Insiden pemukulan terjadi saat Dinas Perhubungan akan melakukan penertiban kendaraan yang menyalahi aturan parkir. Beberapa hari lalu beredar rekaman video di mana belasan juru parkir terlibat adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan ketika melakukan penertiban kendaraan roda 4 yang menyalahi aturan parkir di Jalan Timur Kota Medan. Dalam peristiwa itu, seorang juru parkir diduga melakukan pemukulan kepada salah satu petugas sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Polsek Medan Timur sudah menerima laporan korban dan sedang melakukan penyelidikan. Polisi juga sudah mengantongi identitas pelaku dan sedang melakukan pengejaran. Pada saat melakukan penertiban parkir, juru parkir keberatan atas tindakan Dinas Perhubungan dan menyerang salah satu Dinas Perhubungan dengan memukul di bawah mata korban. Kondisi korban gimana Bang setelah dia? Kondisi korban saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dan kita sudah melakukan pemeriksaan juga ke rumah sakit untuk mengambil keterangan daripada korban. Sudah buat laporan Bang? Sudah dibuat laporan. Ini yang aniaya petugas juru parkir resmi atau ilegal Bang? Yang menganiaya salah satu anggota daripada juru parkir resmi. Pelakunya cuma satu aja Bang? Pelakunya hanya satu. Motifnya apa Bang kira-kira? Motifnya keberatan atas perilaku daripada perbuatan daripada Dinas Perhubungan yang melakukan penggempesan mobil yang salah parkir. Sebelumnya di lokasi yang sama pernah terjadi saling dorong dan adu mulut antara kedua pihak. Namun saat itu mereka dimediasi oleh petugas Polsek Medan Timur. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, Gubernur Sumatera Utara melakukan mediasi antara pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan pengurus Al-Wasliyah terkait penyegelan sekolah di Desa Petumbukan, Kabupaten Deli Serdang. Hasilnya bangunan sekolah disepakati untuk digunakan bersama-sama. Para siswa juga bisa kembali belajar di kelas mulai Senin depan. Gubernur Sumatera Utara turun tangan terkait penyegelan sekolah MTS Al-Wasliyah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sejak Senin 14 Juli 2025 lalu. Akibatnya murid-murid siswa MTS tersebut tidak dapat belajar di dalam kelas. Gedung sekolah itu merupakan aset Pemkab Deli Serdang karena dibangun oleh Pemkab, namun dibangun di atas lahan milik Al-Wasliyah dengan 18 ruang belajar. Sejak tahun 1986, bangunan itu merupakan ruang belajar bagi SMP Negeri 2 Galang. Namun sejak tahun 2023, siswa SMP Negeri 2 Galang dipindahkan oleh Bupati Deli Serdang ke sejumlah sekolah lainnya. Mediasi berlangsung di ruangan aula kantor Desa Petumbukan pada Rabu siang. Akhirnya disepakati aset sekolah akan digunakan secara bersama-sama. Dimulainya tahun ajaran baru, kita sepakat ini digunakan sama-sama. Ini ruang kelas, ada 18 ruang belajar. Masing-masing dari SMP Negeri 2 juga secara penggunaannya, operasional tidak menggunakan seluruh ruangan. Jadi Al-Wasliyah, kalau digunakan Al-Wasliyah tidak digunakan seluruh ruang kelas. Jadi tadi kita coba kita bandingkan antara SMP Negeri 2 sama SMP Al-Wasliyah, kita gunakan 18 kelas ini kita bagi dua. Nah, untuk pengoperasionalannya masing-masing nanti akan kita kasih batas, tapi tidak batas permanen, hanya batas menggunakan tanaman tinggi saja untuk
sebatas kegiatan belajar mengajarnya yang di luarnya ya, bukan dalam kelasnya dikasih tagar bukan, tapi ruang kelasnya 18 dibagi 2. Kedua pihak menanggapi hasil kesepakatan bersama itu. Kita yang dimediasi oleh Pak Gubernur saya kira menghasilkan kesepakatan yang insya Allah baik untuk semua. Karena prinsip kita sama, anak-anak ini mesti sekolah. Karena prinsip yang sama itulah kemudian kita menyepakati agar penggunaan gedung sekolah ini bisa dipakai secara bersama-sama. Saya kira bagi kami di Al-Wasliyah yang sejak tahun 30 sudah ngurusin sekolah sampai dengan sekarang, bagi kami tidak ada yang lebih penting kecuali menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Gedung itu belum ada masuk. Alhamdulillah hari ini Bapak Gubernur telah mencari pendapatan solusi dari Bapak Gubernur. Kami dapat support dari anggaran untuk gedung tersebut. Seluruh siswa baik SMP Negeri 2 Galang maupun MTS Jamiatul Wasliyah mulai Senin nanti bisa bersama-sama menggunakan gedung sekolah untuk belajar di dalam kelas. Pemkab Deli Serdang akan menghibahkan bangunan kelas kepada Al-Wasliyah bila gedung baru SMP Negeri 2 Galang sudah selesai dibangun. Ibu-ibu, bapak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, petani di Kabupaten Labuhan Batu Utara mendadak jadi atlet balap. Bukan balapan biasa, namun perlombaan anti-mainstream ini melibatkan anggota kelompok tani sebagai peserta lomba balap traktor. Areal persawahan pun dijadikan sebagai sirkuit balapan. Pemandangan tak biasa terlihat di areal persawahan di Desa Si22, Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara pada Rabu siang. Lahan persawahan ini mendadak jadi sirkuit balap. Ups, bukan balapan biasa memang, karena ini bukan pertandingan racing otomotif. Perlombaan yang baru pertama kali digelar ini melibatkan 38 peserta dari berbagai kelompok tani di Labuhan Batu Utara. Para peserta tak hanya beradu kecepatan mengoperasikan traktor sawah, tetapi juga adu ketangkasan mengendalikan traktor tangan itu. Jika tidak terlatih mengoperasikan, traktor tangan ini bisa bergerak liar tanpa kontrol. Balapan ini menjadi seru dan lucu karena digelar di sirkuit sawah yang berlumpur. Sepanjang pertandingan, gelak tawa penonton pun terdengar menyambut peserta yang jatuh terpelanting di kubangan lumpur. Positif sekali, artinya memacu semangat para petani yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini. A+ untuk Pemkab Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk desa masing ada kirim peserta, Bang? Dari desa kita, Desa Teluk Pule Dalam, ada sekitar 7 peserta, 7 tim. Ini peserta dari kelompok tani atau gimana, Bang? Pesertanya ini dari kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, utusan-utusan daripada Brigade Pangan juga. Lomba yang diinisiasi Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara ini bertujuan untuk menjalin kekompakan dan silaturahmi antar kelompok tani sekaligus menyambut Hari Jadi Kabupaten Labuhan Batu Utara yang ke-17 yang jatuh pada tanggal 21 Juli. Kegiatan ini juga merajut silaturahmi antar kelompok tani dan memperkenalkan juga alat-alat kepada petani-petani muda agar nantinya bisa terus meningkatkan teknologi yang ada di zaman ini. Kegiatan ini rangkaian dari Pemkab Labuhan Batu Utara. Ini rangkaian dari Pemkab Kabupaten Labuhan Batu Utara yang nanti dikerjakan di tanggal 21 Juli. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Labuhan Batu Utara. Ya, bagi etnis Batak perantauan di Jakarta, kuliner khas Medan ini bisa jadi pilihan santap siang. Ada lontong sayur dengan taburan lauk yang menggugah selera, mulai dari bihun hingga rendang. Simak laporan berikut. Jalan-jalan ke kawasan Petojo, Jakarta Pusat bisa nih mampir ke warung makan yang menyajikan kuliner khas Sumatera Utara. Ada lontong sayur hingga nasi uduk khas Medan. Wah, seperti apa ya? Langsung aja kita pesan. Mas, mau pesen dong nasi uduknya 1, lontong sayurnya 1. Oke, Bu. Lontong sayur di sini memiliki racikan tersendiri. Lontong yang sudah dipotong diberi sayur tauco yang berisi tahu, udang, serta tekokak. Sayur berukuran kecil yang mirip seperti lenca. Setelah itu baru deh disiram dengan sayur lodeh. Nah, kalau pesan menu komplit ada tambahannya, yaitu bihun, teri Medan, telur, perkedel, hingga rendang.
Spesialnya itu ya, kita tuh kalau toco itu ya, kita pakai ada tetoka. Tetoka itu kalau di Medan bilangnya rimbang ya. Kalau di Jakarta Bu tahu katanya sih tetoka. Nah, lantas kalau ya mesti pakai udang ya, udang basah. Tapi ya mungkin ya namanya tangan masing-masing beda ya. Racikan beda dong. Yuk langsung kita icip. Ternyata ini bumbunya medok banget. Tapi sepiring ini kaya rasa. Jadi ada gurihnya, ada pedasnya, ada manisnya juga. Dan ini lihat nih bumbu rendangnya. Lihat, kental dan dagingnya tuh nggak susah banget untuk dipotong. Jadi tuh mudah banget disuir. Empuk gitu. Lihat nih. Wow. Dalam seharinya lontong sayur bisa terjual sebanyak 300 porsi. Wah, pantas saja jadi menu andalan yang diburu pembeli. Rasanya lumayan medok ya, jadi emang kental untuk si rempah. Terus kalau di sini tuh masih kerasa sama ada taste dari teri Medan kayaknya yang ada di bihunnya itu, yang mie itu kayaknya. Dicoba juga nih menu nasi uduknya, sepiring berisi bihun, kentang balado, tempe orek, telur isi, serta daging rendang. Porsi lengkap lontong sayur dan nasi uduk dibanderol Rp50.000. Mikaela Winda dan Imam Rohman melaporkan dari Jakarta. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.